Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Kita hari ini santai teman-teman ya. Ini udah nggak tahu nih kenapa nih gatal. Mungkin mau dapat uang banyak kali ya. Amin ya. Nah, hari ini Uda Nazar akan sedikit berbagi kepada teman-teman yaitu mengenai oli ya, khususnya oli pada mesin mobil teman-teman. Nah, sering kali ya Uda Nazar itu jumpai bagi pemula, baik itu perempuan ataupun laki-laki, itu sama sekali tidak mengerti mengenai oli mesin. Jadi mereka tuh hanya tahu, misalnya beli mobil nih, habis beli mobil jalan muter-muter ke sana kemari, terus gaya ke sana kemari, pecicilan dan sebagainya lah, tanpa mengetahui pentingnya mengganti oli mesin. Nah, nanti ketika mesin mobil sudah bermasalah yang diakibat oleh telatnya penggantian oli tersebut, baru semuanya pada nyesal. Nah, sekarang teman-teman harus tahu dahulu nih, apa yang akan terjadi jika teman-teman telat melakukan ganti oli mesin mobil tersebut. Efek jika teman-teman telat mengganti oli mesin itu sebenarnya banyak sekali ya. Itu tergantung mungkin jenis olinya, beban operasional dari mobil teman-teman, kemudian jenis mobilnya, dan mungkin kondisi dari mesin mobil itu sendiri. Namun Uda Nazar akan sedikit sharing kepada teman-teman efek telat mengganti oli mesin secara umum menurut Uda Nazar sendiri. Ingat ya, ini secara umum, secara garis besar itu yang udah rangkum sendiri, dan itu menurut pendapat Uda Nazar pribadi. Nah, efek telat mengganti oli mesin yang pertama itu adalah penurunan kinerja mesin mobil. Oli mesin mobil itu memiliki peran penting dalam menjaga performa dan keawetan mobil. Salah satu efek telat ganti oli mesin yang paling signifikan adalah penurunan kinerja mesin. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi itu yang pertama karena oli menjadi kotor dan mengental. Itu ingat teman-teman ya. Oli mesin itu lama-kelamaan akan terkontaminasi dengan kotoran seperti debu, serpihan logam, dan hasil-hasil dari sisa-sisa pembakaran. Nah, kotoran ini akan membuat oli menjadi kental dan tidak dapat mengalir dengan baik. Yang kedua adalah pelumasan tidak optimal. Oli yang kental dan kotor tidak dapat melumasi komponen mesin dengan optimal. Hal ini akan menyebabkan gesekan antara komponen mesin itu semakin meningkat, yang bisa mengakibatkan mesin terasa kasar, mesin terasa berisik, dan performa mesin menurun, akselerasi terasa lambat, dan mesin mudah panas atau overheating. Yang ketiga adalah kerusakan komponen mesin. Nah, gesekan-gesekan yang berlebihan tadi yang diakibatkan oleh oli yang tidak optimal dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin seperti apa nih? Seperti piston, ring piston itu bisa aus, terus kemudian bearing-bearing itu bisa aus, kemudian connecting rod itu juga bisa aus. Nah, kerusakan pada komponen mesin ini dapat mengakibatkan mesin menggelitik, kompresi mesin bocor, dan mesin bisa saja mogok di jalan. Yang keempat, penumpukan sludge ya, atau lumpur. Nah, oli yang kotor dan kental dapat membentuk endapan lumpur atau sludge ya di dalam mesin. Nah, lumpur ini atau sludge ini dapat menyumbat saluran oli dan mengganggu aliran oli. Hal ini dapat menyebabkan tekanan oli menurun, mesin kekurangan pelumas, dan kerusakan pada komponen mesin. Yang kelima adalah penurunan umur mesin. Nah, ini nih, telat ganti oli mesin dapat memperpendek umur mesin mobil teman-teman. Mesin yang dipaksa bekerja dengan oli yang kotor dan kental akan lebih cepat aus dan rusak. Efek telat mengganti oli mesin yang kedua adalah boros bahan bakar. Hal ini sudah pasti akan terjadi ya teman-teman ya. Hal-hal yang udah Nazar jelaskan sebelumnya itu sudah pasti mesin akan mengalami
gesekan-gesekan yang lebih besar antar komponen. Kompresi mesin bisa saja terjadi kebocoran, bisa terjadi kerusakan pada sistem pendingin dan lain-lain. Nah, hal ini akan menyebabkan kinerja mesin mobil teman-teman itu akan semakin berat otomatis, sehingga akan memerlukan bahan bakar yang lebih banyak untuk menghasilkan tenaga yang kita inginkan. Efek telat mengganti oli mesin yang ketiga adalah kerugian materi. Nah, ini sudah pasti sangat jelas sekali ya teman-teman ya. Ketika terjadi kerusakan-kerusakan yang sudah Nazar jelaskan tadi, itu tentunya akan mengeluarkan biaya yang sangat besar sekali untuk memperbaikinya. Niat hati ingin hemat dengan cara mengundur jadwal penggantian oli, uang yang harus teman-teman keluarkan malah akan lebih besar jika terjadi kerusakan akibat telat melakukan penggantian oli. Saran Nazar selalu mengganti oli mesin mobil teman-teman sesuai jadwalnya dan gunakan oli mesin sesuai rekomendasi pabrikan agar mesin mobil teman-teman selalu dalam keadaan prima dan siap tempur. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.